Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Utami Wulandari, NIM B100191163. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum perikatan tentang jenis-jenis perjanjian. Sebelumnya, apa itu perjanjian? Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana satu pihak berjanji kepada pihak lain atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Berikutnya, jenis-jenis perjanjian. Yang pertama, perjanjian timbal balik dan sepihak. Perjanjian timbal balik mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, sedangkan perjanjian sepihak mewajibkan pihak yang satu memberi hak ke pihak lain. Yang kedua, perjanjian bernama dan tak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah ada nama sendiri yang dikelompokkan pada perjanjian tertentu yang terbatas. Sedangkan perjanjian tak bernama yaitu perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan tak terbatas. Yang ketiga, perjanjian obligator dan kebendaan. Perjanjian obligator yaitu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, sedangkan perjanjian kebendaan yaitu perjanjian untuk memindahkan penguasaan atas benda. Keempat, perjanjian konsensual dan real. Perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang dilakukan dua pihak atau lebih bila mereka mencapai penyesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Sedangkan perjanjian real yaitu perjanjian yang berlaku apabila telah terjadi penyerahan barang. Yang kelima, perjanjian cuma-cuma dan atas beban. Perjanjian cuma-cuma yaitu perjanjian bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima imbalan. Sedangkan perjanjian atas beban yaitu suatu perjanjian yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Yang keenam, perjanjian formal. Perjanjian yang tidak hanya harus memenuhi asas konsensus, tetapi juga harus dituangkan dalam suatu bentuk tertentu atau harus disertai dengan formalitas. Yang ketujuh, perjanjian liberator, yaitu perjanjian antara dua pihak yang isinya adalah menghapuskan perikatan yang ada di antara mereka. Dalam pasal 1442 KUH Per, pembebasan suatu utang atau pelepasan menurut persetujuan yang diberikan kepada debitur utama, membebaskan para penanggung utang, pembebasan yang diberikan kepada salah seorang penanggung utang, tidak membebaskan para penanggung lainnya. Yang kedelapan, perjanjian pembuktian. Perjanjian yang memuat keinginan para pihak untuk menetapkan alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak. Dan yang terakhir, perjanjian untung-untungan, yaitu perjanjian yang prestasi atau objeknya ditentukan kemudian. Dalam pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut, terlebih dahulu perlu diketahui oleh asas-asas yang berlaku dalam hukum perjanjian. Yang pertama, asas konsensualitas. Menurut asas ini, perjanjian sudah timbul dan mengikat sejak terjadinya konsensus atau kesepakatan kedua belah pihak mengenai objek perjanjian. Asalkan dari kesepakatan mengenai objek tersebut dapat ditetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Yang kedua, perjanjian berlaku sebagai undang-undang. Jika perjanjian telah dilahirkan, maka para pihak yang membuatnya wajib melaksanakannya dengan itikat baik. Dalam pasal 1338 KUH Per yang menentukan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Terakhir, perjanjian berdasarkan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Menurut pasal 1339 KUH Per, perjanjian tidak hanya mengikat setiap hal yang disebutkan di dalamnya, tetapi juga mengikat terhadap yang diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.